Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dito Aryo Diansyah. Saya ingin menjelaskan analisis saya tentang kasus PT Sintasa Maju. Jadi, menurut saya, teknologi digital berperan dalam proses PT Sintasa Maju, baik memperparah maupun meredakan ketegangan antar perusahaan. Dari perspektif teori perubahan sosial, yang pertama ada teori konflik dari Martian. Teknologi digital dapat memperdalam kesenjangan sosial karena PT Sintasa Maju mungkin menggunakan otomatisasi untuk menggantikan tenaga kerja manusia ataupun sehingga memperparah pengangguran. Sementara itu, kampanye di media sosial dapat memperkuat mobilisasi protes oleh GPP atau meningkatkan tekanan terhadap perusahaan dan pemerintah. Yang kedua ada teori modernisasi. Menurut saya, program Go Digital dari pemerintah berusaha mempercepat transisi ekonomi digital bagi pekerja dan PHK. Jika diterapkan dengan efektif, ini dapat meredakan konflik dengan memberi solusi jangka panjang melalui keterampilan digital dan peluang usaha. Yang ketiga ada teori dependensi yang menurut saya ada risiko bahwa solusi berbasis teknologi justru semakin memperkuat ketergantungan ekonomi terhadap platform digital milik perusahaan besar yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal secara mandiri. Yang kedua ada solusinya yang berbasis digital. Jadi untuk mengatasi dilema ini, solusi yang inklusif harus mencakup aspek keadilan sosial, mitigasi eksklusi digital, dan keterlibatan ormas. Jadi yang pertama adalah memanfaatkan potensi transformatif teknologi tanpa mengabaikan prinsip keadilan sosial. Jadi yang pertama, sebagai contoh, membangun platform e-commerce khusus bagi pekerja terdampak PHK, didukung oleh PT Sentosa Maju dan GPB untuk menjual produk lokal dengan insentif pajak. Yang kedua ada mitigasi risiko inklusi kelompok rentan. Yaitu yang pertama, sebagai contoh, program pelatihan digital basis komunitas dengan metode hybrid yang bisa dilakukan dengan daring ataupun luring untuk pekerja yang kurang melek teknologi. Yang ketiga ada melibatkan peran ormas dalam ekosistem teknologi. Yang sebagai contoh membangun mekanisme sosial escrow dalam transaksi digital, di mana GPP menjadi pengawas dalam skema pembayaran THR berbasis blockchain untuk memastikan transparansi. Yang ketiga adalah refleksi etis. Menurut saya, kampanye THR adil untuk semua dapat dilihat dari dua perspektif utama, yaitu technological determinism. Jika kita menganggap teknologi sebagai faktor utama yang menentukan arah perubahan sosial, maka viralnya kampanye ini adalah bukti bahwa media sosial menjadi alat utama dalam membentuk opini publik. Ini mencerminkan teori demokratisasi suara rakyat karena pekerja dapat menyuarakan aspirasinya secara masif dan tanpa bergantung pada media arus utama. Yang kedua ada social samping of teknologi. Namun kampanye ini juga bisa menjadi bentuk manipulasi opini publik jika ada aktor publik yang mendukung atau mendanai viralitasnya ini demi kepentingan sendiri atau kepentingannya si yang mendanai itulah. Dalam konteks ini, media sosial bukanlah sekadar alat netral, jadi tetapi dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan politik. Di menurut saya, solusi berbasis teknologi harus dirancang secara inklusif dan mempertimbangkan eh, mempertimbangkan aspek keadilan sosial, memberdayakan pekerja, terus mitigasi manipulasi informasi di media sosial. Sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.